Oke, selamat datang dengan Bapak Anak Agung Dwi Arsana ke podcast kita di Elektro IT Telkom Surabaya. Perkenalkan, saya sendiri adalah Isa Hafid dari Teknik Elektro IT Telkom Surabaya. Di sini dengan Bapak Anak Agung Dwi Arsana, atau kalau boleh tahu panggilannya Dwi. Dwi. Oh iya. Dwi. Soalnya kalau nama lengkap kepanjangan. Kalau di Bali nama tuh panjang ya. Iya, ada embel-embelnya segala macam. Makanya saya pada saat di media sosial lebih sering Dwi Arsana, jadi gampang ucapinnya juga sih. Soalnya kalau ada anak Agung gitu, oh anaknya Pak Agung kan gitu. Banyak yang ngira kayak gitu soalnya, jadi Dwi aja. Muncul pertanyaan lagi. Iya. Panggilannya Dwi Arsana. Oke. Di podcast kali ini topik yang akan kita bahas mengenai anak elektro tuh kerja jadi apa sih? Iya, ini topiknya menarik sekali nih. Tak kenal maka tak saya mungkin bisa perkenalkan diri atau Pak Agung ini, Pak Dwi ini dulunya seperti apa sih? Mulai dari kecil, masa kecil, terus kemudian beranjak dewasa, kemudian masuk kuliah. Ceritanya di Bali itu seperti apa tuh? Ya, kalau saya sendiri ya itu dari sekolah dari kecil itu sampai saya tamat kuliah itu di Bali semua, di Denpasar semua. Terus waktu kecil itu saya di SD satu desa ya, di Desa Panjer. Terus SMP loncat desa ya, walaupun masih di dalam satu kota Denpasar. Waktu SD itu kalau ngomongin masalah elektro gitu ya. Waktu SD itu di stasiun TV TVRI itu pernah nyiarin video-video tentang elektro. Wah, jadi ada anak SMK bikin sesuatu disiarin di TVRI. Kebetulan TV saya siaran yang paling bagus itu TVRI pada saat itu. Anak SD nonton seperti itu, wah kepikiran pengen sekolah kayak itu. Terus nanya ke bapak kan, di mana sih sekolah yang kayak di TV itu? Oh, namanya SMK. Akhirnya SMK, saya ke SMK yang ada elektronya. Waktu itu di Denpasar SMK 1 ya. Jadi STM waktu itu namanya. SMK 1 Denpasar jurusan elektro. Nah, tamat dari sana itu saya jurusan elektrokomunikasi di SMK itu. Jadi elektrokomunikasi saya tamat, begitu tamat SMK jurusan elektrokomunikasi, jurusannya sudah hilang, berganti menjadi audio video gitu ya. Jadi kita adalah jurusan elektronika komunikasi terakhir di SMK pada saat itu. Kita belajar menarik sih, belajar tentang TV hitam putih, bagaimana metode penyiaran, bikin radio pemancar segala macam. Wah, menarik pokoknya. Jadi nggak sia-sia belajar elektro di SMK. Terus pada saat kuliahnya mungkin agak sedikit kecelakaan ya. Saya waktu itu biasalah anak SMK ya, lupa kuliah gitu ya, lupa daftar kuliah. Akhirnya semua kampus elektro mungkin sudah tutup masa pendaftarannya, dan akhirnya saya mendaftar di kampus yang waktu itu masih buka. Wah, itu waktu di perjalanan ketemu kampus, ini masih buka pendaftaran. Kita daftar di kampus Stikom Bali. Jadi di Stikom Bali ternyata di situ belajar tentang pemrograman. Wah, anak elektro yang sama sekali jarang memegang komputer gitu ya, tiba-tiba kuliah komputer. Wah, itu kagoknya bener-bener. Kita biasanya cuma buka komputer itu untuk buka PowerPoint, terus Microsoft Word. Itu pun kalau dikasih buka aplikasi lain udah bingung, ini gimana caranya bu, ini cara apa? Kayak gitu ya. Begitu masuk semester 1 udah dihadapin dengan algoritma pemrograman. Wah, ini apa ini ya? Masukin angka 5 keluar segitiga 5. Waduh. Itu benar-benar pada saat itu semester awal kalau enggak C, D gitu aja nilainya. Sebelumnya belum pernah ketemu. Belum. Belum. Dari orang tua atau Nggak ada. Keluarga? Orang tua nggak ada.
Iya, nggak ada sama sekali. Ibu pedagang, bapak juga waktu itu pegawai biasa. Jadi nggak ada sama sekali basic di komputer, apalagi kita kuliah itu sampai ngerasa, mungkin semua mahasiswa pernah mengatakan ini mungkin, wah kayaknya saya salah jurusan nih. Pasti aja ada. Saya juga ngalamin kayak gitu karena semester 1, 2, 3 kalau nggak C, D kayak gitu. Saya nggak tahu tujuan saya kuliah di sini. Mungkin alasan utamanya yang penting masuk kuliah, tamat orang tua seneng gitu. Tapi ternyata itu kayak apa ya? Kayaknya memang disiapin jalan gitu ya. Ternyata yang ngetrend sekarang tuh elektro dan komputer kan gitu. Kalau dulu komputer mungkin pada saat saya SMK sudah bisa ngerakit amplifier, sudah bisa ngerakit kayak radio gitu, itu aja sudah seneng banget. Nggak ada kepikiran sama sekali bahwa hardware elektronika itu bisa kita program dan bisa saling terkoneksi. Itu nggak ada kepikiran sama sekali. Nggak kayak sekarang kan IoT, kita ternyata itu sebuah sistem yang bisa kita jadikan lahan bisnis sekarang kan. Nah, saya lanjut lagi ke kampus yang komputer ini. Jadi berlanjut sampai dengan semester pertengahan mungkin ya. Di situ saya sudah mulai ngelihat bahwa wah ini belajar program keren juga nih. Kita bisa membuat program dari aplikasi program. Wah ini kayak ayam dan telur. Sempat juga kepikiran. Ini bikin sebuah aplikasi, misalkan aplikasi penjualan di minimarket gitu. Bikinnya pakai aplikasi. Nah aplikasi yang bikin itu bikinnya pakai apa? Jadi mungkin pertanyaan itu juga pernah saya munculin gitu ya, pernah saya tanyain. Ini kayak telur dan ayam. Terus saya sudah mulai senang dengan pemrograman gitu ya, dan hampir aja saya melupakan dunia elektro. Wah, hampir aja nih. Tapi kalau hobi-hobi elektro sekedar menyolder aja ya masih pernah gitu ya, masih bisa ya. Terus tiba-tiba teman-teman saya yang di kampus lain yang dulu saya ingin kuliah di sana gitu, Politeknik Negeri Bali itu ada jurusan elektronya. Jadi diperkenalkanlah dunia elektro lagi. Wah, kamu kuliah komputer bisa pemrograman ya? Oh bisa. Ini saya bawa microcontroller. Wah ini apa nih? IC ini namanya. Kalau saya kan belum tahu microcontroller pada saat itu ya. Jadi diperkenalkanlah IC microcontroller, terus dikasih contoh-contoh programnya karena di kampusnya mereka itu belajar tentang itu. Sedangkan di sana mereka dasar untuk pemrograman algoritma itu belum begitu kuat gitu ya. Sedangkan kita di sistem komputer algoritma yang kita dikuatin, sedangkan hardware kita nggak terlalu. Nah ini saling mengisi gitu kan. Teman saya bawa hardware, saya mengisi softwarenya. Begitu saya lihat struktur bahasanya, wah ini kok kayak mengerti. Ini kayaknya mata kuliah yang saya dapat C kemarin gitu ya. Begitu saya pelajari, wah ini ternyata tujuan hidup kan gitu. Hardware yang bisa kita program sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya saya dan teman saya belajar saling kolaborasi, bikin hardware-nya, bikin software-nya, coba bikin yang sederhana. Pada saat itu perangkat yang paling sederhana kita buat itu termometer. Jadi sekedar termometer aja untuk ngontrol relay ya. Walaupun produk sejenis termostat itu sudah ada banyak gitu ya. Tapi kita tetap pelajarin aja dasarnya, nggak apa-apa. Nah, karena ngelihat seperti itu saya tertarik. Wah, kan ini kalau sistem komputer aja nggak cukup nih. Akhirnya pada saat di semester 7 sistem komputer itu saya iseng daftar kuliah lagi di Politeknik D3-nya. Jadi S1-nya masih jalan, saya daftar lagi di D3 Elektro. Ternyata lulus. Akhirnya wah ini bingung. Untungnya kampus saya itu bagus ya. Kampus saya di Stikom Bali itu bisa menentukan jam kuliah sendiri. Jadi kita bisa nentuin mau jam berapa kita kuliah. Jadi fleksibel lah, karena banyak juga teman-teman saya di sana pekerja gitu ya. Jadi nyambi gitu ya. Jadi sangat terbantu banget. Kita nyari SKS-an tuh bisa milih, oh jam malam aja dah. Jadi jam paginya itu kuliah di jurusan elektronya, dan pada saat malam kuliah di sistem komputernya. Seperti itu kejadiannya. Apakah susah? Susah banget, beneran susah banget. Apalagi di Politeknik itu kita tahu laporannya tebal-tebal banget. Kalau ada laporan praktek itu tulis tangan tebal-tebal sekali. Dan juga saya nemuin masalah pada saat akan skripsian. Ini proporsinya emang lebih banyak ini ya, Politeknik ya?
Iya. segi prakteknya, terus Benar, latihannya. benar, gitu ya. benar banget, benar banget. Dan itu terasa. harus iya, itu harus hadir. Itu harus hadir, dan itu nggak bisa kita misalkan nggak hadir sekali itu besok udah, waduh, praktek kemarin gimana ya, kita nggak ngikutin. Tapi kalau di sistem komputer masih bisa lah kita, karena bisa lihat file segala macam digital kan, gampang ya. Dan ini masalahnya muncul pada saat saya skripsian. Skripsian itu apa ya? Kita bingung. Skripsian kita harus bimbingan, harus hadir, harus tunggu dosen, ya wajar lah seperti itu ya. Dan ini menyita waktu perkuliahan yang di pagi hari. Jadi kalau di Politeknik itu ketat banget. Kita nggak hadir berapa jam aja, itu sudah kita dikirimin surat SP1 ke rumah. Jadi 3 kali kirim surat ke rumah, itu kita sudah di DO. Saya kejadian surat ketiga ini sudah hampir terkirim ke rumah, sudah hampir terkirim. Cuman akademik pada saat itu baik ya, jadi saya dipanggil dulu. Ini surat mau saya kirim nih gitu. Ini gimana? Kok nggak masuk? Oh, mohon maaf Pak, saya soalnya ada perkuliahan. Oh, baru ditahuin, lalu dicari solusi. Saya disuruh istirahat, maksudnya berhenti dulu sekolahnya, kuliahnya. Jadi saya selesaikan dulu skripsinya. S1 sudah tamat, langsung saya lanjutin lagi, yang lagi kira-kira lagi 2 semester kalau nggak salah. 3 semester ya. Jadi begitu saya masuk, jurusan saya, jurusan elektro itu sudah nggak ada. Jadi adik kelas itu bukan jurusan elektro, jadi listrik. Jadi di akademik, kamu mau kuliah lagi, tapi jurusan kamu sudah nggak ada. Kamu kalau mau masuk boleh, tapi jurusan kamu jadi listrik ya. Hah? Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini lucu banget. Saya kuliah di Politeknik bisa dapat 2 jurusan sekaligus. Wah, ini pengalaman yang menarik banget. Jadi begitu masuk udah langsung zamannya PKL gitu ya. PKL-nya tuh udah langsung masang tiang listrik, masang trafo, distribusi. Ini dunia yang benar-benar baru. Kenal dengan listrik 20 kV, segala macam jenis-jenis kabel. Ada tes pertama kali saya masuk itu nama-nama kabel. Saya anak elektro kan, nama kabel nggak kayak apa ya? Iya, ada tapi kan. belum tentu dipelajari juga ya. Benar banget. Karena kalau saya sendiri waktu SMK itu kan kabel yang penting nyambung ya, sesimpel itu pemikirannya. Kalau anak listrik itu nama-nama kabel harus dihafal. Jenis-jenis kabel. Iya, benar banget. Ukurannya, wah tuh lapisannya itu mungkin. Ya untungnya ya teman-teman di sana juga baik, tahu kondisi, kita belajar bareng-bareng. Wah, seru pokoknya. Akhirnya tamat keduanya dengan mengantongi pengalaman elektro, listrik, dan juga sistem komputer. Di sana saya berpikir, wah ini dunia ke depan ini kita harus menguasai elektronika bener, karena elektronika itu bisa kemana-mana gitu ya. Saya sangat senang banget bisa terjun ke dunia elektro. Nggak nyangka elektro bakal berkembang saat ini, karena ada pengalaman ini. Jadi saya sudah tamat kedua kampus, terus diketahui oleh keluarga bisa perbaiki ini, perbaiki itu. Biasalah kalau anak IT, walaupun dia pemrograman kan ngomongnya, oh kamu bisa perbaikin printer ya? Oh padahal ini programmer. Pasti ada aja teman-teman yang kesel. Saya ini programmer Pak, jangan disuruh nyuntik tinta. Terus banyak ada teman-teman yang ngeluh seperti itu. Tapi kita kalau anak elektro kan kadang, kamu bisa perbaiki instalasi listrik? Oh bisa. Kamu bisa perbaikin setrikaan? Oh bisa. TV bisa. Luas sebenarnya. Dan sekarang pun elektro mungkin adik kelas ya sudah mulai. Kalau di Bali, di luar pasti sudah mulai duluan. Di Bali itu elektronika sudah dikenalkan kontrol-kontrol yang terkoneksi internet seperti itu. Dan bahkan kebalik ini ya, mulai terbalik. Jadi di kampus saya yang sistem komputer itu, Stikom itu, dia sudah ada mata kuliah elektronikanya kayak gitu. Jadi di jurusan listrik yang di Politeknik itu sudah ada mata kuliah yang mempelajari pemrogramannya. Nah ini kayak nggak sengaja kolaborasi langsung ya. Elektronika yang awalnya berkutik dengan hardware, tiba-tiba ada pemrograman. Sistem komputer yang awalnya program, sekarang sudah ada hardware-nya. Memang trennya seperti itu. Dan selama masa kuliah itu,
biasalah, saya kan dari dulu sudah main YouTube untuk apa ya, untuk iseng-iseng dari tahun 2009. Semua kegiatan saya dokumentasiin, dan akhirnya apa yang saya buat selama masa pembelajaran di jurusan elektro, listrik, dan komputer itu saya dokumentasiin, dan itu untungnya bisa menjadi bisnis yang bisa menunjang kehidupan saya sampai sekarang. Nah, seperti itu mungkin perjalanan saya sampai di detik ini gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang mendengar ini juga kenal saya dari YouTube ya. Kalau nggak ada YouTube mungkin nggak bisa kenalan kita. Seperti itu mungkin perjalanannya. Benar-benar super sekali ini dunia elektro ini. Karena dengan elektro kita bisa mewujudkan imajinasinya. Jadi simpelnya pada saat saya SD, saya sempat berpikir, bisa nggak kita ya, ini sudah tidur nih, udah rebahan di kasur, saya mau matiin lampu tapi males bangun, bisa nggak matiin itu pakai remote gitu ya? Ternyata bisa. Pada saat itu pakai IC JK flip-flop, terus pakai IC timer NE555 dan juga sensor TV, sudah jadi deh. Jadi tinggal nangkep sinyal infrarednya, dijadikan trigger untuk ke JK flip-flopnya, bisa untuk matiin dan balikin kondisi lagi untuk relay di lampunya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya dari hayalan terwujudlah seperti itu. Telepon pun mungkin orang-orang zaman dulu ya menghayal, bisa nggak kita ya ngomong jarak jauh. Selain telepati ini hardware nih, bisa dibuatkanlah alat komunikasi yang namanya telepon, dan itu mungkin nggak langsung telepon kayak sekarang ya. Kayak dulu mungkin gelombang elektromagnetik, gelombang suara dirubah menjadi listrik dan diteruskan seperti itu. Seperti itu sih jalan ceritanya sampai sekarang. Nggak nyangka juga ya dulu yang awalnya merasa salah jurusan atau tersesat. Benar. Terus akhirnya jadi sebuah passion, dan kemudian berkembang jadinya jadi sebuah pendapatan. Iya. Jadi tersesat di jalan yang benar. Awalnya nggak tahu, tapi dilihat ke depan itu kok kayaknya elektronika, komputer, dan listrik gitu ya. Elektronika, komputer, listrik itu kayaknya bakalan menguasai sebagian besar tren teknologi ke depan kan, karena ini kalau mungkin ada keresahan ya, masuk ke dunia industri 4 kan, pasti ada yang berdebat tentang nanti gimana pekerjaan manusia bakalan diambil alih robot atau bakal ambil alih oleh sistem dan segala macam, karena sudah komputer yang semua ngerjain. Mungkin kalau kita bisa nyemplung di sana atau ikut di sana, sudah mengalami di sana, kita bisa berpikir terbalik ya. Kenapa nggak kita jadi master untuk maintenance-nya aja atau mengembangkan sistemnya aja, kan seperti itu. Jadi jangan berpikir kita bakalan tersingkir. Karena kalau kita membuat sebuah sistem yang bisa otomatis, nanti kita nggak dapat kerjaan deh. Kita bisa berpikir terbalik aja. Kita bisa bikin sistem yang mungkin sejenis itu atau lebih canggih daripada itu, atau kita menjadi orang yang bisa maintenance sistem yang canggih itu kan gitu. Itu sekarang udah benar-benar berkembang banget. Udah informasi juga sudah banyak ya, nggak seperti dulu kita mau bikin tugas akhir tuh ke perpustakaan, referensinya sama-sama dari tahun lalu, bahkan kita mungkin referensi dari kakak kelas kita kembangin dikit. Kalau sekarang dari referensi yang ada di luar negeri pun bisa kita pakein contoh untuk dikembangkan. Jadi juga elektro nggak sesulit seperti yang kita pikirkan ya, apalagi di zaman sekarang apabila dibandingkan zaman dulu, dimana sekarang itu informasi sudah mudah diakses dimanapun, kapanpun, di belahan bumi manapun juga bisa kita akses ya, dengan akses internet dan komunikasi yang baik. Kemudian juga ada informasi lain yang namanya YouTube ya, dimana situ banyak orang berkreasi, direkam, kemudian kita amati, tiru, bisa lah juga kita modifikasi kan untuk kepentingan kita. Jadi belajar elektro itu juga nggak sesulit yang kita kira. Ada resistor, kapasitor, induktor, diapain program juga ada juga orang yang sudah bikin, kita bisa amati. Ini juga ada sering omongan yang saya dengar sendiri ya. Saya sebagai orang yang lulusan elektro lah katakan, atau teman-teman saya yang sebagai jurusan elektro, tamatan elektro, yang mungkin istilahnya kita pawang perangkat
perangkat elektronika gitu ya. Ada teman yang mungkin di luar jurusan itu pernah bahkan sering mengatakan, enak ya tamatan elektro, rusak-rusak barang di rumah nggak manggil tukang. Saya kepikiran, loh kok saya nggak pernah kepikiran kayak gitu ya, karena kan mengalir gitu aja, ada berangkat rusak di rumah perbaikin sendiri. Secara tidak sadar kita sebenarnya sudah menghemat biaya berapa juta itu ya kalau dikalkulasi itu per tahunnya. Kita ada barang rusak kita bisa perbaikin sendiri, kita ada sesuatu bermasalah di rumah kita bisa troubleshooting sendiri tanpa harus menunggu untuk memanggil orang memperbaiki di rumah kita. Minimal seperti itu. Jadi saya nggak ada kepikiran sebenarnya. Setelah teman-teman ngomong kayak gitu, oh iya benar juga. Itu kalau uang jasa servis saya tabung udah berapa saya dapat uang. Nah kayak gitu ya. Jadi secara tidak sengaja kita nabung sebenarnya, cuman uangnya itu nggak kelihatan karena kita udah pakai untuk jasa kita. Kan seperti itu. Kita putar lagi uangnya. Iya. Iya. Apalagi kan di masa dulu, kita lihat aja, bandingkan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dimana sebelum pandemi itu produk IT, teknologi, telekomunikasi, bahkan listrik itu juga sudah cukup banyak dibutuhkan orang ya. Terutama apalagi sekarang zamannya sudah serba IT, dimana kita terkendala pandemi harus remote semua, kemudian work from home, yang namanya energi, listrik, hubungan sama elektro juga pastinya perlu sekali dan tambah luas pekerjaannya. Benar-benar ini juga pengalaman yang menarik ya. Jadi pada saat masuk pertama kita di masa-masa pandemi itu, saya sendiri bakalan berpikir, karena saya kan juga menekuni usaha yang ada kaitannya dengan elektro, apalagi saya dan tim tinggal di Bali yang notabene itu adalah sektor pariwisata paling kuat gitu ya. Kita bakalan berpikir, wah ini bakalan kita tumbang nggak ya karena pandemi ini. Awal-awal itu cukup meresahkan. Teman-teman sudah pada pulang ke kampung karena perusahaan mereka sudah tutup. Tapi untungnya di sektor elektronika itu keren banget. Kerennya itu pada saat masa pandemi ada work from home atau ya belajar dari rumah segala macam. Itu kan biasa orderan perangkat custom elektronika itu adalah sebelum pandemi juga ada, sesudah pandemi juga ada. Cuman bedanya pada saat setelah pandemi itu yang ada kaitannya tentang kontrol di jarak jauh. Nah, kontrol jarak jauh. Awalnya mungkin monitoring water level di tangki air biasalah. Tapi setelah ada pandemi, loh kok bisa dikontrol jarak jauh permintaannya? Wah, ini kayak ladang bisnis yang baru. Kita harus menguasai sebuah lahan bisnis baru yang mungkin kalau monitoring biasa kita tambahkan kontrol wirelessnya itu sudah mulai rame. Saya pikir bahkan wah ini usaha saya bahkan lesu nih karena masuk pandemi. Ternyata berubah. Jadi tren IoT lebih tinggi daripada sebelumnya gitu ya. Malah lebih banyak orang punya ide-ide lain gitu. Idenya banyak, tapi yang mengeksekusi mungkin kalau di elektro sekarang masih sedikit ya. Ini peluang bagus banget buat teman-teman yang mungkin denger podcast ini ya, dan mungkin belum tamat atau akan tamat, itu bisa mempersiapkan diri, ide-ide apa sih yang bisa kita eksekusi untuk bisa diterapkan di lingkungan. Itu banyak banget masih tersedia. Karena saya sendiri bahkan sering nolak ya, bukannya karena nggak mau ngerjain. Karena di Bali itu kerjaan kita ya itu dia tadi. Saya bilang semrawut, di awal kan saya bilang saya semrawut, oprekan atau sekedar hobi. Kita kerja di sini elektronika dan juga memprogram gitu ya. Cuman seperti tadi IT programmer pasti pernah disuruh untuk nyuntik tinta, perbaikin printer, install laptop, padahal kerjaannya programmer gitu ya. Di sini pun kejadian kayak gitu. Jadi kita diam di toko buat perangkat elektronika custom, ada yang datang bisa perbaikin mesin potong rumput nggak? Hah? Sering kayak gitu, sering, bahkan nggak sebulan sekali ya, sebulan bisa 2 kali, bisa perbaikin mesin potong rumput nggak? Terus kita berpikir, wah kita dasar elektronika kuat, kalau mesin cuma kayak gitu aja kan ada YouTube bisa
bisa nonton di YouTube kalau ada masalah kan. Kita berangkat aja tanpa ada keahlian, berangkat ke lokasi, lihat dulu kenapa ini Pak, ini nggak mau nyala. Kalau motor nggak mau nyala, businya nggak ada api. Coba kita lihat tuh. Wah, itu kalau saya bongkar ya, kita pura-pura profesional. Coba sebentar saya lihat dulu ya. Lihat ini nggak ada, pura-pura megang HP, ngeliatin. Oh, gini caranya. Akhirnya jadi. Nah, pada saat jadi itu sebuah pengalaman baru. Jadi kayak apa kan, itu jadi sebuah ilmu baru yang kita dapatkan secara gratis. Jadi kita uangnya dapat, ilmunya dapat gratis. Itu perbedaan sekarang dengan dulu ya. Kita informasi mau jadi apa aja kita bisa sekarang. Jadi walaupun kita jurusan elektro, kita mau seperti yang saya katakan membuat sistem IoT, walaupun kita mungkin dulu kuliahnya tidak diajarkan tentang pemrograman, sekarang dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi seperti itu gitu ya. Walaupun seperti di sistem komputer saya, pada saat kuliah saya tidak ada diajarkan bagaimana memprogram sebuah aplikasi mobile di Android segala macam. Tapi dengan dasar-dasar yang kita pelajari di kampus, itu bisa kita gunakan. Itu bekal yang sangat penting banget untuk bisa kita kembangkan nanti. Jadi saya tinggal tonton tutorialnya, terus sudah ada dasar yang saya pelajarin di kampus, oh dengan mudah kita bisa telan itu informasi. Nah kayak gitu ya sekarang. Kalau zaman dulu agak susah, kita beli buku pemrograman, kita ketikkan di komputer, udah sama persis, loh kok error? Kalau sekarang dengan visual, audio, video kan, wah rasanya praktek itu jadi lebih berasa gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak teman-teman yang ngerasain itu, beli buku tebal-tebal, sudah ngetik codingnya sudah bener banget, pada saat dikompil loh kok error. Nah itu rasanya ini rugi dah beli buku. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa saling sharing di YouTube atau mungkin ada website yang membahas itu, ada videonya, fotonya, bahkan tutorialnya lebih lengkap. Itu lebih kerasa sekarang, informasi lebih cepat lah. Jadi kita mau berkembang pada saat kuliah ataupun setelah kuliah itu gampang banget. Apalagi elektro cakupannya luas sekali sekarang, nggak sempit kita. Kalau saya pribadi ya, dulu pernah ada statement bahwa jurusan elektro mau jadi apa? Tukang servis. Zaman dulu kayak gitu. Ini mau tamat mau jadi tukang servis? Enggak. Maksudnya elektro tuh kalau tamat sudah bisa kemana-mana ya. Jadi bahkan teman saya elektro ada jadi engineering yang di pesawat terbang segala macam ya. Padahal sama sekolahnya SMK jurusan elektronika juga. Cuman ya kemana-mana bisa anak elektro. Itu apa ya, senang banget saya bisa nyemplung di dunia elektro. Ini nih, ada yang tanya nih ke saya, mungkin nggak sih saya misalkan anak tersebut, saya nggak bisa atau nggak ahli hitung-hitungan, nggak ahli program, apalagi nggak ahli fisika seperti itu, masuk elektro, belajar berkarir di bidang elektro. Menurut Mas Dwi gimana? Ya ini menarik banget. Mungkin nggak sih Kak? Iya. Ya, berkarir kemudian bekerja nantinya setelah lulus. Iya. Ini menarik banget. Jadi waktu kita kuliah SMK itu kita belajar tentang belajar seperti biasa di SMK dengan matematika yang rumit-rumit. Itu kita juga kalau dibilang benci sih enggak ya, tapi nggak suka gitu ya. Hitung-hitungan saya nggak suka banget. Bahkan kalau dikatakan pada saat kuliah sistem komputer, pemrograman itu saya nggak terlalu suka juga karena ribet ya. Apakah kita bisa di dunia elektro kalau kita seperti tadi yang dikatakan gitu ya? Bisa teman-teman. Jadi sebenarnya landasan yang kuat untuk bisa saya katakan kita bisa di dunia elektronik, kita bisa sukses di dunia elektro. Landasannya cuma mungkin seperti yang guru saya katakan, kita cuma perlu pintar berhayal dan juga tujuannya kuat. Jadi kita harus anak elektro tuh harus kuat landasannya, menghayalnya itu bukan gimana ya, bukan tukang menghayal ya. Kita berhayal tapi kita harus kuat dasarnya gitu loh. Jadi kalau saya contohkan pada saat merancang sebuah perangkat elektronika, biasanya kan kita bikin alat-alat yang aneh-aneh gitu ya. Awalnya itu bukan berarti saya pandai di bidang itu, bukan. Jadi
mungkin kita harus bisa memecah masalah. Misalkan kita punya masalah ingin memonitoring suatu suhu dan juga bisa mengontrol di sana, atau katakanlah seperti termometer sederhana yang di awal kita buat. Jadi kalau kita berpikiran terlalu bulat, termometer ada sensornya segala macam gini, programnya di dalamnya harus gimana. Kalau sudah berpikir bulat, mungkin kita bakalan bilang itu susah. Nah, cara yang biasa saya gunakan untuk bisa menciptakan atau merakit alat-alat elektronika yang terprogram itu, biasanya saya pecah dulu. Ingin membuat sistem seperti apa, saya pecah menggunakan sensor apa, nanti saya cari sensor yang tepat. Terus kontrolnya seperti apa, nanti saya cari. Begitu juga dengan pemrogramannya. Jadi walaupun ada di channel YouTube saya ada beberapa hardware yang sudah saya buat dan saya upload codingnya, saya share juga codingnya, bukan berarti saya mahir di bidang itu. Saya katakan saya tidak mahir sama sekali, bahkan pemrograman saya nol besar ya. Saya nggak pernah hafal bagaimana cara itu memprogram. Bahkan mungkin untuk bikin sebuah perulangan, logika perulangan saya lupa strukturnya kayak gimana. Saya nggak pernah ngapalin itu. Jadi teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka juga tentang seperti itu ya, menghafal komponen, menghafal segala macam. Kalau saya katakan kita tidak harus fokus di sana. Kalau di elektro, fokus kita adalah di dasar-dasarnya. Jadi dasar-dasar komponen, misalkan transistor itu bisa dipakai apa sih? Transistor itu dasar rangkaiannya seperti apa sih? Nggak perlu kita ngapalin transistor ini datasheetnya mampu mengalirkan arus sekian, nggak usah kita hafalin seperti itu karena itu sudah urusannya si Google. Begitu juga dengan pemrograman. Saya sendiri nggak pernah ngapalin struktur for itu kayak gimana sih, menggunakan do while itu kayak gimana. Yang penting algoritmanya. Jadi kalau algoritma di pemrograman kita kuat, bikin program serumit apapun bisa kita kerjakan gitu ya. Kalau di zaman sekarang, misalkan seperti kemarin kita bikin sebuah program KWH meter yang bisa terkoneksi dengan website, database, segala macam. Itu kalau di awal nerima proyek itu kan, waduh, ini ada websitenya, bisa dibuka di Android, bisa baca KWH, dikirim juga ke database-nya. Itu kalau saya mikir seperti itu, wah susah banget ya. Susah banget sih. Susah banget ya. Apalagi orang awam ya. Iya, maka saya juga pada saat itu belum pernah bikin kayak gitu. Bilang aja, bisa, kasih waktu. Begitu sudah diterima, coba bikin satu-satu dulu. Kita coba eksperimen membaca tegangannya. Wah, ini berhasil nih, rangkaian membaca tegangan kita nyontek di internet. Oke, kita taruh. Terus membaca arus listrik. Wah, ini rangkaiannya sudah berhasil, kita lihat di internet juga. Oke, berhasil, kita taruh. Nah, yang paling sulit itu mungkin menggabungkan. Karena banyak saya temuin bahwa menggabungkan program itu banyak yang error gitu ya, banyak yang error. Nah, ini dia. Ini di sini kita perlu dasar-dasarnya. Jadi dasar apapun, mau elektronika, membuat perangkat hardware, mendesainnya, kenapa sih kok bisa pakai elko sekian? Kenapa sih harus pakai transistor tipe itu? Nah, itu jawabannya. Kalau saya sendiri jawabnya ya karena pengalaman, jadi saya tahu itu karakternya seperti apa. Tapi kalau kita belum pengalaman, kita harus tahu dasar elektronika. Transistornya kenapa harus pakai NPN, kenapa harus PNP? Nah, itu dasar elektronika. Jadi kalau nggak kuat hitung-hitungan, nggak masalah. Saya juga nggak kuat hitung-hitungan. Kadang menjelaskan rumus arus, hubungan antara arus, tegangan, dan nilai hambatan itu saya lupa. Itu apa ya rumusnya? Tapi pada saat udah pelan-pelan kita hitung dengan hardware, ada simulasi, bahkan sekarang online, itu bisa. Jadi nggak harus kita hafal semua ya. Itu bisa, zaman sekarang bisa kita bantu dengan adanya Google, bahkan resistor kalkulator ya, ada online ya. Saya sering dulu saya waktu SMK itu ada tes baca resistor, makanya anak elektro kalau buta warna itu nggak lolos masuk elektro. Jadi waktu sekolah kelas 1 itu kita ada tes resistor, wah nilainya kita semua nilainya bagus-bagus semua. Begitu tamat, ini warna merah apa ya? Biasa lah gitu. Kayaknya biasa seperti itu. Jadi waktu sekolah kita hafal semua, begitu terjun ke lapangan kerja, begitu nemu resistor, ini apa ya? Jadi kalau saya katakan, apakah kita perlu menghafal lagi?
ya kalau yang nggak hafal sih bisa ada bantuan resistor kalkulator online. Jadi kita bisa bantu dengan aplikasi itu mungkin untuk mempercepat pekerjaan kita. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, itu penting banget. Karena kadang-kadang kalau darurat mungkin lagi muncul di otak gitu ya, oh cepat langsung. Tapi kalau buntu nih, hitam apa ya, merah apa ya, bisa bantu dengan itu aja. Dan rumus-rumus juga saya nggak hafal juga sih. Tapi dengan adanya informasi sekarang yang menyebar dengan gratis ini ya, itu bisa teratasi dengan mudah. Jadi nggak harus master banget. Saya juga perbaikin TV itu, ya bayangin aja SMK kita belajar teori TV hitam putih, ternyata terjun di lapangan TV-nya sudah OLED. Wah, udah beda jauh kan seperti itu. Jadi yang penting dasarnya aja, nggak usah yang ribet-ribet kita pelajarin terlalu dalam, itu nggak masalah. Nggak usah terlalu ya. Yang penting dasarnya kita kuat. Mau kembangin ke mana aja bisa. Iya, Seperti itu. menarik ya. Jadi kalau dikatakan sulit itu juga nggak sulit-sulit amat lah ya, karena Iya. Tergantung kita sebagai manusia, kita itu bisa berinovasi nggak ya. Jadi nggak, meskipun kita bukan anak elektro, misalkan anak ambil jurusan lain, misalkan ambil jurusan teknik komputer atau sistem informasi atau hukum, ekonomi dan lain-lain sebagainya, tapi kalau diri kita sendiri itu kurang bisa berinovasi ya, kemudian kurang humble, kemudian nggak mau kerja keras, ya sama aja semuanya bakalan sulit. Tapi kalau kita meskipun elektro, tapi kita saya kurang ini sih, saya nggak bisa ini, tapi kita bisa mengisi kekurangan kita, misalkan dengan mengajak teman-teman yang lain, kamu, saya minta tolong dong, saya kesulitan ini, saya mau belajar, kamu bisa ini nggak, bisa minta bantuin nggak, jadi ya akhirnya juga semua masalah bisa terselesaikan ya. Benar, memang ada, memang harus ada kolaborasi di sana, karena dengan ada kolaborasi kita bisa nutupin kekurangan teman bisa nutupin kekurangan kita, seperti itu. Jadi ingat teman saya juga, dulu teman saya tuh senior saat saya kuliah. Jadi saya kuliah di elektro, senior saya waktu itu tugas akhir sudah lulus, topiknya tuh tentang IoT base ya, menghubungkan ke web di website seperti itu, bisa dimonitoring online dimanapun ya. Ternyata setelah lulus beliaunya sempat ditolak di perusahaan multinasional, internasional juga ditolak. Terus akhirnya beliau memilih karir cukup mengejutkan bagi saya, karena beliau memilih karir sebagai banker atau pegawai bank seperti itu. Mas, waktu itu kakak kelas saya kan nyambutnya saya, mas kamu luar biasa, kamu tugas kamu dulu seperti ini, tapi waktu sudah lulus ternyata ambil ke bidang yang menurut kami itu sudah persisian lah ya, antara ambilnya ternyata perbankan, jalurnya belok jauh gitu ya. Nggak apa-apa, asalkan kita bisa adaptif, bisa inovatif ya kan, kita bisa bekerja dimanapun, kita nggak masalah seperti itu. Tapi akhirnya beliau membuktikan juga omongannya, terus beliau ngambil MBA di Amerika, kemudian akhir-akhir ini saya dapat kabar jadi salah satu manajer juga ternyata di WMN. Jadi itu lah, nggak masalah ya kita ambil pekerjaan apapun, asalkan kita humble, siap kerja keras. Apalagi kita ambilnya di elektro, kita bisa fokus di elektro, kita ya nggak masalah juga ya kita. Iya, elektro sebenarnya apa ya, luas banget, outputnya itu luas banget, kita mau kemana aja bisa masuk ya. Kontraktor juga bisa ya. Benar. Sipil ya. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup di penghujung. Oke. Kan ini Mas Dwi juga merangkul sebagai sosial media ya, di Instagram, apalagi di YouTube-nya kurang lebih 800.000 subscriber ya. Iya. Luar biasa itu. Apa sih tantangannya Mas Dwi selama bekerja juga kan
sebagai seorang influencer lah ya, saya sebut influencer juga ya di bidang sosial media. Apa sih tantangannya Mas Dwi bekerja di bidang seperti ini, kalau di bidang sosial media seperti ini? Ya, kalau tantangannya itu sebenarnya bagaimana? Kalau saya pribadi ya, apa yang kita alami di sini itu sebenarnya tantangannya itu bagaimana kita bisa menyajikan sesuatu yang mungkin dianggap sulit, seperti misalkan menerangkan tentang teori elektronika atau hardware, program, segala macam, agar bisa diterima oleh orang awam. Jadi mungkin tutorial yang ada di YouTube tuh ada banyak banget. Tapi mungkin tutorial yang bertebaran seperti yang saya alami, mungkin hal yang paling kecil lah, mau nyari tutorial di internet, waduh tapi bahasa Inggris. Nah, itu salah satunya. Jadi kita buat sebuah tutorial yang mungkin satu bahasa Indonesia lah, dan yang kedua orang awam bisa memahami. Jadi misalkan kita mungkin membuat sebuah tutorial perbaikan perangkat elektronika. Salah satu contohnya adalah TV. Dan kita di sini tantangannya adalah berusaha bagaimana menyajikan cara perbaikannya itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi mungkin bahasa yang lebih nyerempet ke bahasa sehari-hari. Tidak mungkin saya menjelaskan ini transistornya ini dia ternyata common emitter, common collector. Nggak mungkin saya ngomong gitu di YouTube. Karena para viewer yang mungkin tidak jurusan elektro bakalan waduh susah nih elektro nih. Tapi kalau saya katakan ini transistor nih sebagai saklar, dia cuma sebagai penghubung arus listrik aja. Ini kalau basis ada tegangan, nanti kolektor emitter bakal nyambung. Nah kalau saya ngomong seperti itu mungkin lebih bisa diterima. Seperti itu sih mungkin tantangannya, karena sulit banget untuk bisa mengajak orang yang bukan di elektro tertarik dengan dunia elektro, karena udah ngelihat komponen kecil-kecil HP itu udah kayak kutu aja komponennya sekarang, itu udah takut duluan. Bahkan dulu saya ingat waktu kuliah mau praktek itu lihat alat praktek kotak yang penuh dengan komponen, waduh nih siapa lihat praktek sebelumnya gimana sih caranya, udah takut duluan ya. Kita buka buku modul tuh udah wah ini urutannya serem-serem banget nih, datanya dapat dari mana nih, gimana nih kalau kita nanti meledakin komponennya kayak gitu ya. Jadi kejadian kayak gitu. Nah di dunia ya YouTube ya, saya katakan YouTube, media sosial, saya ingin menyajikan bagaimana mudahnya memahami elektro itu, dunia elektro itu, baik itu perbaikan atau mungkin menciptakan sebuah perangkat. Gak sesulit yang kita mungkin lihat gitu ya. Dan itu tentunya harus ada dasarnya juga, jadi nggak ditelan mentah-mentah. Itu menyajikan seperti itu di channel YouTube saya itu dengan tujuan utama adalah membuat mereka tertarik dulu ya. Jadi saya sendiri kalau membuat yang serem-serem, bikin orang takut duluan, jadi orang pasti saya males belajar itu, susah ternyata, di videonya aja susah kan gitu. Tapi kalau kita buat dia dengan metode yang lebih menarik, lebih lucu, atau lebih dengan bahasa yang mudah dimengerti, orang walaupun tidak tertarik itu bakalan lama-lama seru juga ya, ternyata gabungin komponen ini sama ini bisa nyalain lampu kedip-kedip. Nah kayak gitu misalkan. Seperti contohnya mungkin dalam hal bisnis ya, di YouTube sendiri kita gunakan, saya sendiri gunakan untuk mempromosikan produk yang kita jual. Nah kalau kita sekedar cuma ini adalah saklar internet, jadi kita bisa menyalakan lampu dengan saklar ini dengan HP kita. Kalau saya ngomong seperti itu di YouTube mungkin orang gitu aja nggak menarik. Tapi kalau kita buatkan videonya, tutorial cara buatnya, terus cara merangkainya, bisa dipakai apa aja, itu kayak ternyata bisa dipakai itu toh. Nah jadi cara penyampaiannya ini yang agak sulit kita buat biar diterima oleh viewer gitu loh. Jadi itu susah banget. Jadi kadang kita mau bikin formal, jadi yang dapat mungkin viewer di bagian dunia pendidikan aja. Tapi kalau kita bikin terlalu non formal, yang mahasiswa-mahasiswa atau yang di dunia pendidikan, kok kayak gitu sih kan, kayak gitu kan, nggak terima dia karena penjelasannya kurang detail kan gitu. Nah di situ susah banget. Netizen itu ya. Iya. Jadi ada juga nggak yang netizen yang kritis gitu? Ada itu sering banget. Jadi kita ingin menyajikan untuk yang non elektronika misalkan, yang elektronikanya wah nggak
kayak gitu penjelasannya, nggak sesimpel itu. Iya sih memang kayak gitu. Cuman kalau kita buat yang detail, ternyata yang wah terlalu rumit penjelasannya Mas Dwi gitu. Nah itu agak susah. Maksud kita kan ya saya ingin semua orang yang mungkin tidak ikut di pendidikan elektronika seminimal mungkin tahulah dasar-dasar. Jadi misalkan TV yang mungkin suaranya masih ada, TV LED yang suaranya masih ada, gambarnya tapi blank, itu sebenarnya rusak di backlight. Backlight itu kayak gini loh. Ini kalau mati, ini bisa kita ganti seperti ini. Nah seperti itu. Untuk resiko kan ditanggung viewer sendiri. Jadi untuk video itu menjelaskan bagaimana kita bisa memperbaiki dan di mana letak-letaknya. Nah seperti troubleshooting sederhana lah. Nah seperti itu. Untuk yang lebih detail itu memang ya harus ada sekolah, harus ada kampus. Di sanalah kita belajar dasar-dasarnya. Untuk improvisasinya ya ada YouTube, ada website segala macam. Ya seperti itu dah. Tantangannya bagaimana cara menyajikan agar diterima semua orang, tapi nggak bisa diterima semua kalangan sih. Emang ada aja. Kita buat ini yang A suka, yang B nggak suka. Kita buat untuk B yang ya sebaliknya seperti itu. Wajar lah, wajar seperti itu. YouTube itu kan lahannya luas ya, kita nggak tahu siapa yang nonton video kita, channel ya benar banget. Ya memang sekiranya harus yang Mas Dwi juga bisa diterima lah ya gitu. Tantangannya. Oke, mungkin ini pesan dan kesan terakhir dari Mas Dwi untuk kan kita banyak juga mahasiswa, kemudian ada anak SMA, SMK yang berencana mau kuliah di sini. Mungkin ada berapa pesannya? Ya. Kalau pesan dari saya ini kayaknya pengalaman pribadi saya juga ya. Jadi pesan untuk teman-teman yang bakalan kuliah di jurusan elektro, itu jurusan elektro itu jurusan paling seru ya. Karena mungkin bakalan ada pengalaman kalau praktek ya, ada pengalaman meledak lah, konslet lah segala macam ya. Saya harapkan sih teman-teman yang mau masuk ke jurusan elektro atau bahkan sudah ada di jurusan elektro atau terjun di dunia elektro ini gitu ya. Kita harus di dalam masa proses pembelajaran itu kita harus nyambi ya, sambilan mengerjakan sesuatu yang mungkin nanti bisa kita pakai sebagai, kalau saya pribadi, pegangan hidup gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan sesuatu. Misalkan kita belajar tentang teori A di kampus. Setelah selesai belajar itu, kita bisa coba praktekkan sendiri di rumah, dikembangkan menjadi apa. Atau kita misalkan belajar microcontroller, menyalakan lampu dengan apa gitu ya, dengan SMS segala macam. Itu seandainya setelah selesai praktek seperti itu, kita jangan diam ya teman-teman. Jadi kita harus kembangkan lagi. Itu sebenarnya bisa jadi lahan bisnis buat teman-teman. Padahal kita masih kuliah, tapi kita sebenarnya bisa mengambil keuntungan dari apa yang kita pelajari di sana. Jadi pada saat kita tamat, ternyata kita udah siap nih. Kita udah jalan nih, udah ada order yang selalu jalan setiap bulan, ada aja lah yang beli. Nah seperti itu. Pengalaman saya waktu kuliah pagi sampai malam itu seperti itu. Jadi pada saat praktek belajar tentang microcontroller, belajar tentang pembuatan aplikasi desktop, saya bikin aplikasi kecil-kecilan, terus saya posting di website. Ternyata nyantol. Akhirnya itu yang membiayai kampus saya, membiayai sekolah saya gitu ya. Jadi nggak sengaja ternyata cara seperti itu mempersiapkan saya pada saat sudah tamat. Sudah tamat itu saya artinya sudah ada pegangan lah. Nah mungkin saya harapkan teman-teman bisa mulai seperti itu, atau mungkin sebelum masih SMA atau SMK gitu ya, mau masuk, sebelum masuk pun kita sudah harus punya ide apa sih, atau mungkin masalah apa sih yang ada di lingkungan yang bisa kita bantu dengan teknologi. Bisa seperti itu bisa jadi peluang ya. Jadi peluang bisnis itu muncul dengan adanya penyelesaian masalah yang ada di lingkungan. Jadi seperti itu sederhananya. Nggak usah mikir saya mau bisnis apa di dunia elektronik. Aduh bingung apa ya. Padahal sebenarnya masalah ada di sekeliling kita kan gitu. Seperti mungkin di desa saya ada pengolahan air gitu ya. Saya lihat
ada sering banjir gitu ya, sering banjir dan pintu airnya nggak terkontrol kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sebuah masalah. Kita bisa buatkan mungkin sistem yang bisa memberitahukan operatornya airnya sudah melebihi batas bahaya nih, nanti harus dibuka nih pintu air yang ini. Nah seperti itu. Dari masalah itu bisa kita kembangkan. Kita buat alatnya, kita demokan. Ini nih kita jual nih ke desa, kita dapat uang dari sana, kan bisa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat, pandai-pandai melihat masalah di sekitar, lalu menerapkan teknologi yang kita pelajarin biar bisa menguntungkan kita, juga bisa menguntungkan lingkungan kita. Jadi bermanfaat buat semuanya. Nah, seperti itu mungkin pesan dari saya ya. Iya. Jadi Iya. Terima kasih banyak Bapak Anak Agung Dwi Arsana atau Pak Dwi atas wejangan dan masukannya. Kemudian pengalamannya juga tadi ya menarik sekali. Perjalanan hidupnya mulai dari awal, kemudian kuliah sampai sekarang jadi seorang praktisi, apalagi sudah bikin YouTube, luar biasa. Gak semua orang bisa sampai 800.000 itu ya. iya, kalau di elektronika itu agak susah. Tapi kalau memang dibuat baku untuk pendidikan, memang bagus banget. Sebenarnya media YouTube ini digunakan untuk menyebarkan informasi pendidikan seperti yang ada sekarang ya. Banyak banget channel-channel YouTube yang sharing ilmu kan sekarang, itu udah bagus banget. Jadi lebih cepat lah bisa berkembang gitu ya. Jadi mahasiswa, teman-teman SMA walaupun yang sudah kuliah juga bisa ada ide baru dengan menonton video mungkin dari luar negeri atau mungkin dari YouTuber elektronika. Dengan menonton seperti itu kan, oh dia sudah bisa bikin itu, saya ada ide nih bisa tambahin itu. Nah kayak gitu kan, akhirnya tertrigger pikirannya untuk membuat sesuatu yang baru. Nah kalau nggak ada video yang dia tonton itu kan, aduh nggak ada contoh awal nih, jadi nggak tahu kan gitu jadinya kan. Jadi ada video itu bagus sebagai trigger untuk ide yang baru. Seperti itu mungkin dari saya. Bisa juga membuka peluang ide-ide yang lain juga ya dari videonya. Benar. Oke, jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Dwi Arsana. Bagi rekan-rekan penonton sekian ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mas Dwi. Ya, saya juga terima kasih nih udah diberikan kesempatan untuk bisa saling sharing nih. Saya jarang-jarang sih sebenarnya cerita-cerita kayak gini ya. Kecuali kalau nggak diundang, saya nggak bakalan nyeritain saya waktu kecil gimana, waktu kuliah gimana. Jangan kapok kalau diundang oleh kami lagi. Ya, ini udah seru banget, kita bisa saling sharing pengetahuan, pengalaman segala macam ya. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Baik, sampai jumpa.